namanya. Untuk tempat pembuangan ayam begini guys. Terus ini dikasih kipas. Ini kolam ikan tanaman. Ini kolam ikannya guys. Jadi di atas gedung. Ini ayam petelur. Pagi, kalau pagi dia bertelurnya masih kurang, paling sore lah. Nah, kayak gini nih guys. Memang ayam ini udah waktunya dituker ya, karena usianya udah tua gitu. Jadi ada masanya buat ayam ini. Telurnya di sini guys. Tadinya ada 100 ayam, sekarang berkurang guys. Karena harusnya ayam ini udah diganti ya. Dan ini tetap kita pakai kipas biar udara nggak terlalu panas karena di atas gedung. Jadi bagus buat tanaman ya guys. Tanaman keren sih. Nah ini ayam kandang kedua. Nah satu di sana. Ini ayam kandang kedua nih guys. Yang sekitar 200-an. Kita pakai kipas ya guys. Dan air minumnya. Jadi air minumnya sampai ke sana guys. Ya. Penampungan pakai mesin lagi. Dan ini tetap kita buatkan kipas ya, buat udara biar nggak terlalu panas karena di atas gedung. Nah, ini untuk pakannya di sini guys. Udah saya panen ya. Nanti bertelurnya itu sore lagi, sekitar jam-jam 3 atau jam 2 atau jam 3 lah. Kotorannya. Nah, ini dia telurnya guys. Agak lumayan gede. Jadi ada tingkat-tingkat. Untuk kotorannya di bawah. Jadi kalau full nanti diambilin lagi untuk kotorannya karena di atas rooftop nih guys. Nah, ini dia. Air minum tetap. Pakannya kayak gini ya.
sama. Dan untuk ayam ini jangan yang perlu diingat itu adalah air minumnya guys, karena cuaca panas, jadi air itu harus benar-benar full ya untuk minumannya. Nah, ini guys, ini ada lagi guys untuk telurnya. Kita simpan lagi. Lagi lumayan gede. Ini dia guys untuk campuran air minumnya guys. Dosis kapasitas ada 2 macam nama. Ini nih campuran untuk di minumannya guys, biar ikan itu enggak stres lah, biar cangkangnya itu kan, cangkang telurnya enggak keras ya, dan hasilnya bagus telurnya. Ini guys, ini campurannya di tempat air minumnya ya, air minum ayam itu. Ini langsung lumayan banyak guys. Kelilingnya udah gedung, ini karena di atas gedung guys. Ada tanaman juga, ginseng, jeruk, lengkap. Ini tetap dipasangin jaring ini guys, biar angin nggak terlalu kencang, karena di atas kan kencang anginnya. Jadi di sisi kanan kiri ini dipasangin jaring, biar anginnya dari luar itu nggak terlalu kencang. Ini posisinya di luar ya guys, nih, di atas gedung. Kalau untuk yang mau gunakan tanah kosong ataupun lahan kosong yang ada di halamannya ataupun di rumah, itu bisa kayak seperti inilah, tanamin tanaman, mungkin ayam petelur, bahkan kambing dan kerbau pun bisa ya, kalau bisa. Nah gini guys, tapi disarankan itu kalau untuk ayam petelur begini kan kotorannya kan agak bau ya, jadi aku sarankan itu agak jauh dari perumahan warga lah. Kalau memang memelihara ayam itu sekitar 100 atau bahkan 1000, nah itu harus jauh dari penduduk guys, karena kotorannya ini, ayam petelur ini sangat lumayan lah baunya. Dan itu pun yang di atas rooftop ini harus selalu dibersihin, karena kalau enggak, nah ini asal telurnya ya guys, sudah mulai. Biasanya bertelurnya itu sekitar jam, kalau mau panen itu sekitar jam 2 atau jam 3. Ini telurnya udah banyak guys. Simpan lagi. Oke, udah mulai banyak guys, kita panen dulu ya.
ya. Tuh lumayan. Dua. Ini kan jadi setiap dipanen itu dihitung guys, biar kita tahu hasilnya setiap hari itu ada berapa gitu kan, satu harinya itu berapa. Makanya ini harus dipisahkan telur yang kemarin sama yang sekarang guys, biar kita tahu hasil telur dalam satu hari itu berapa, berkurang atau nambah gitu. Biasanya sih dapatnya kadang 4 kilo 4 kilo atau 6 kilo gitu guys, itu udah lumayan lah. Ini ayamnya udah agak-agak tua ya, tapi hasil telurnya itu lumayan, masih banyak ya, masih menghasilkan telur yang bagus lah, bahkan telurnya gede-gede gitu guys. Ayamnya udah mulai ya, usianya udah agak tua lah, beda yang di seberang sana ya, yang kandang satu. Nah kan kalau telat dikasih makan kadang digigit ini guys, sama ayamnya ini. Makanya usahakan itu untuk ayam ini jam 7 harus udah dikasih makan dan minum ya, karena biasanya kalau dia telat untuk makan, kadang ayamnya tersebut itu telurnya dimakan sendiri atau dipatok ya, karena memang diwajibkan harus tepat waktu makannya. Jadi telur yang udah dihasilkan itu nggak dimakan sama telur ini, dipatok lah. Nah gini kondisinya. Jadi kotorannya ini harus selalu juga dibersihkan agar ayam ini kondisinya masih tetap sehat, terjaga kesehatannya guys. Ini dia tanamannya, ini juga masih pakai kipas. Untuk hidroponiknya ini belum ada tanaman karena di atas rooftop ini anginnya terlalu kencang gitu guys, makanya untuk hidroponiknya belum ditanamin ya. Nah ini dia guys, jadi untuk kotoran ayamnya juga ini bisa untuk digunakan sebagai pupuk terutama di persawahan. Nah kadang dibuangnya itu di persawahan kotorannya, makanya disarankan untuk ayam petelur ini agak jauh dari perumahan warga. Ini karena di atas jadi mungkin nggak terlalu bau ya, karena anginnya langsung jauh, langsung di atas. Bahkan ini ada obat untuk kotorannya biar nggak terlalu bau, ada khusus pesemprotannya biar ayamnya ini kotorannya itu nggak terlalu bau. Nah ini dia. Jadi ayam petelur ini jangan terlalu, untuk pakannya itu jangan terlalu banyak, jangan juga terlalu sedikit, jadi setengah gitu, biar hasil telurnya itu bagus dan menghasilkan telur yang banyak, dan ukuran telurnya juga lumayan besar, karena telur ini kadang kecil kadang juga besar, tergantung pakan dan tingkat kestresan ayam ini. Jadi ayam ini nggak boleh stres guys, harus tenang gitu. Kalau stres dia nggak bakal bertelur, bahkan telurnya itu kecil gitu guys ya. Ya gini. Ya gunakanlah untuk halamannya yang lagi kosong, bisa dibuat seperti ini. Atau mungkin kalau ayam nggak bisa ya tanaman ya, kalau memang itu cuman pingin hobi aja atau pingin biar tanaman
biar lebih indah di tanamannya itu ya, mungkin beli aja ayam petelur sama kandangnya lewat online sekitar, karena kandang itu kan ada yang 6, ada yang 12. Jadi saya sarankan itu beli yang sedikit aja dulu, atau sekitar 6 ekor lah. Jangan sampai sampai segini. Kalau udah 200 ekor atau 1000 ekor itu minimal tempatnya itu harus jauh dari penduduk, karena baunya ini sangat ayam petelur ini sangat bau ya. Jadi disarankan itu. Nah, nggak apa-apa untuk di rumah kalau 6 ekor 10 ekor itu bagus juga ya, buat penghias lah, buat keindahan di halaman rumah. Nah gini ya, pinggir-pinggirnya dikasih tanaman, dan lumayan juga tiap hari bertelur. Yang penting dijaga pola makan ayam petelur ini. Nah ini hasil kemarin tapi udah dibeli, sama yang di atas ini baru gitu guys. Nah kipasnya di situ tetap gitu. Dan ini tetap kita lapisin juga jaring di atas dan seng lah di atas ini, biar apa, biar nggak terlalu panas gitu guys. Jadi dilapisin lagi sama jaring-jaringnya gitu. Kalau jaring ini kan buat tanaman juga bagus, jadi sinar matahari nggak langsung masuk di dalam tanaman ini guys. Itu dan makanan ayam harus terjaga biar bersih, selalu dibersihin ya tainya, kotorannya lah. Nah pakannya juga harus selalu terjaga. Nah, ini guys ya, ini dia buat makan. Jadi untuk ayam petelur ini jangan terlalu banyak, jangan juga terlalu sedikit. Biar apa? Biar ayamnya ini bertelurnya juga bagus, hasil telurnya juga bagus. Sama dengan minumannya, untuk minumnya juga harus tetap ada. Nah, ini dia ya, cara minum ayamnya. Kemarin ada yang mati guys, karena mungkin panas ya. Makanya ini harus benar-benar dijaga untuk minumnya sama pakan. Nah, begini guys, pakannya kayak gini. Penyakit ayam ini itu nggak boleh panas guys, agak riskan dia, nggak boleh stres. Kalau stres cepat mati, bahkan nggak mau bertelur. Ini untuk kotorannya ya, nanti dibawa turun, terus dibawa ke persawahan. Biasanya dihamburin ke situ guys, makanya campur. Ya, mudah-mudahan ada yang ngikutin ini ya, untuk ayamnya petelur ini. Lumayan untuk penghasilan atau pengeluaran rumah tangga, biar lebih hemat dan irit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.